Halo semuanya, selamat datang. Jadi gini, sebagai mahasiswa, kita kan setiap hari dibanjiri informasi ya kan? Nah, gimana caranya biar kita nggak ikut tenggelam dan bisa memilah mana yang beneran valid? Jawabannya adalah dengan berpikir kritis. Dan hari ini, kita akan bedah tuntas tahapannya satu persatu. Pasti pernah kan ngalamin ini? Saya yakin banget deh. Entah itu lagi bahas politik, kesehatan, atau bahkan sekedar gosip ringan. Kolom komentar tuh bisa langsung berubah jadi medan perang. Dan seringnya kita malah jadi pusing sendiri, bingung mana yang benar mana yang salah. Nah, di zaman sekarang, bisa membedakan mana fakta dan mana hoaks itu bukan lagi sekedar pilihan loh, tapi ini sebuah keharusan, wajib. Kemampuan buat menyaring informasi ini tuh ibarat tameng utama kita. Dan senjatanya, tentu saja berpikir kritis. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari yang paling dasar, gimana caranya bedain informasi dari hoaks. Terus, kita akan jadi semacam detektif argumen. Belajar bedain fakta sama opini, lalu kita coba susun argumen tandingan yang cerdas. Dan yang paling seru, kita uji semuanya di dunia nyata. Yuk kita mulai? Oke, langkah pertama dan paling fundamental adalah menumbuhkan sikap skeptis yang sehat. Maksudnya, jangan langsung telan mentah-mentah setiap informasi yang Anda dapat. Coba deh pertanyakan dulu. Penting banget buat diingat ya, berpikir kritis itu bukan berarti kita jadi orang yang sinis atau kerjaannya cuma nyari-nyari kesalahan. Justru sebaliknya, ini soal jadi pembelajar yang aktif. Anda penasaran, Anda bertanya, Anda gali lebih dalam. Ini proses yang sangat membangun. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Setiap opini, klaim, atau berita yang kita temui itu pada dasarnya adalah sebuah argumen. Dan untuk bisa menilainya, kita harus bisa membongkar dan melihat komponen-komponen di dalamnya. Jadi, argumen itu bukan sekedar adu mulut ya. Argumen yang valid itu punya struktur yang jelas. Ada klaim atau kesimpulan yang harus didukung oleh premis. Anggap aja premis itu pondasinya. Alasan-alasan yang disajikan buat membuktikan kesimpulannya itu benar. Tanpa premis yang kuat, sebuah klaim ya cuma opini aja yang ngambang tanpa dasar. Coba deh bayangin sebuah argumen itu kayak bangunan ini. Setiap premis adalah batu batanya. Kalau batu batanya rapuh atau nggak valid, ya udah seluruh bangunan kesimpulan di atasnya pasti gampang banget runtuh. Jadi, tugas kita adalah memeriksa kekuatan setiap batu bata itu. Oke, setelah kita tahu struktur sebuah argumen, sekarang kita perlu mengevaluasi isi dari premis-premisnya. Nah, disinilah kemampuan untuk membedakan antara fakta dan opini jadi sangat krusial. Bedanya jelas banget kok. Fakta itu objektif dan bisa dicek kebenarannya. Contohnya, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Siapapun bisa mengecek dan hasilnya pasti akan sama. Nah, kalau opini itu sifatnya subjektif. Contohnya, musik rock lebih baik dari musik pop. Ini kan penilaian pribadi, bukan kebenaran mutlak. Ingat ya, argumen yang paling kuat itu selalu dibangun di atas fondasi fakta. Terus, gimana cara praktisnya? Prosesnya bisa kayak gini. Pertama, selidiki klaimnya dengan cermat. Kedua, coba lacak kembali ke sumber aslinya. Dari mana sih info ini datang? Ketiga, verifikasi info itu dengan sumber-sumber lain yang terpercaya. Terakhir, kalau masih bingung, kembali lagi aja ke langkah pertama dan cari lebih luas lagi. Jadikan ini kebiasaan. Berpikir kritis itu nggak berhenti cuma di menganalisis argumen orang lain. Tingkat selanjutnya adalah kita mampu merespon dan membangun argumen tandingan yang cerdas dan yang nggak kalah penting, beretika. Nah, ini poin yang penting banget. Tujuan kita berdiskusi itu kan untuk mencari kebenaran, bukan buat menjatuhkan lawan bicara. Menghina atau merendahkan argumen orang lain itu cuma akan menutup pintu diskusi dan nggak akan membawa kita kemana-mana. Jaga agar tetap konstruktif. Slide ini ngasih kita kerangka kerja yang bagus banget. Pertama, pastikan Anda benar-benar paham apa yang mereka sampaikan. Kedua, tunjukkan niat baik dengan mengakui kalau ada poin mereka yang valid. Ini bisa jadi jembatan loh. Baru setelah itu, sajikan data atau logika Anda untuk membantah poin lainnya. Dan yang paling penting, selalu serang argumennya, bukan orangnya. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang saatnya kita lihat gimana semua tahapan ini bekerja dalam skenario kehidupan nyata yang sering banget kita temui sebagai mahasiswa. Contoh klasik, pesan berantai di grup keluarga atau postingan viral tentang kesehatan yang kedengerannya heboh banget. Katakanlah ada klaim tentang sebuah vaksin. Gimana kita harus menanggapinya? Yuk kita jalankan prosesnya. Langkah 1, identifikasi klaim. Klaimnya adalah vaksin X menyebabkan penyakit Y. Ini adalah pernyataan yang perlu kita uji. Langkah 2, cek fakta. Di sini,
Kita nggak cari konfirmasi di media sosial atau grup percakapan ya, tapi langsung ke sumber otoritatif seperti WHO, Kemenkes, atau jurnal medis. Langkah 3, evaluasi bukti. Kita lihat data penelitiannya. Apa ada studi skala besar yang menunjukkan hubungan sebab akibat, atau klaim ini cuma berdasarkan cerita-cerita 1-2 orang? Langkah 4, tarik kesimpulan. Nah, setelah membandingkan klaim dengan bukti ilmiah yang kuat, kita bisa menyimpulkan bahwa klaim tersebut tidak terbukti dan kemungkinan besar adalah hoax. Oke, sekarang skenario yang lebih personal. Anda sedang diskusi di kelas atau organisasi, dan terjadi perdebatan sengit tentang suatu kebijakan atau ide. Wah, suasana mulai memanas nih. Dalam situasi panas seperti ini, coba deh gunakan kerangka ini. Langkah 1, pahami argumen. Dengarkan semua sisi untuk benar-benar mengerti sudut pandang mereka. Bukan cuma nunggu giliran bicara. Apa inti klaim mereka? Apa premis yang mereka gunakan? Langkah 2, cari kebenaran. Pisahkan mana bagian argumen mereka yang berupa fakta yang bisa dicek dan mana yang hanya asumsi atau opini pribadi. Langkah 3, bangun argumen tandingan. Saat giliran Anda, sampaikan pendapat dengan bukti dan logika, bukan dengan emosi. Misalnya, jika mereka berasumsi, tunjukkan data yang membantah asumsi itu. Dan yang terpenting, langkah 4, cari solusi. Fokus pada tujuan bersama untuk mencapai kesimpulan yang membangun, bukan sekedar untuk menang debat. Jadi, setelah melalui semua tahapan ini, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam kotak peralatan mental kita? Ini dia ringkasannya. Jadilah pribadi yang selalu ingin tahu. Latih diri Anda untuk melihat struktur di balik setiap klaim. Jadilah pemburu fakta, bukan penyebar opini. Dan yang terpenting, jadilah seorang komunikator yang logis dan penuh hormat. Ini adalah keterampilan yang perlu diasah terus-menerus. Poin krusialnya adalah ini. Kemampuan ini akan berguna jauh setelah Anda lulus. Dalam karir Anda, dalam hubungan pribadi, dan dalam menjadi warga negara yang bertanggung jawab, berpikir kritis adalah fondasi dari pengambilan keputusan yang bijaksana. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan sejenak. Dengan perangkat yang baru saja kita bahas, keputusan apa, baik besar maupun kecil, yang akan Anda analisis ulang? Bagaimana pendekatan Anda akan berubah?